Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita iman, Islam maupun sehat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang kemuliaan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Jumat. Pada suatu riwayat Al-Quran disebutkan diturunkan pada malam Jumat, sehingga Allah memuliakan hari Jumat itu menjadi hari yang paling mulia dalam sepekan. Kemudian diturunkan pada malam hari Jumat, malam hari. Kemudian Allah menjadikan malam tersebut menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, seperti yang termuat dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Nah, malam kemuliaan ini adanya pada bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan tersebut menjadi bulan yang paling mulia daripada 12 bulan yang ada. Kemudian pada peristiwa penurunannya, Al-Quran disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dari antara 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, Nabi akhir zaman, manusia paling agung yang ada di bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad nabi yang paling mulia di antara 25 nabi yang wajib kita ketahui. Khataman Nabiyyin. Nah, apa kuncinya teman-teman? Apa intinya teman-teman? Intinya adalah sesuatu yang berdekatan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Kalau kita mau menjadi orang yang paling mulia, orang yang dimuliakan oleh Allah, maka kuncinya adalah mendekatkan diri kepada Al-Quran tersebut. Nah, gimana sih cara kita memuliakan Al-Quran? Ingat kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nah, tentu kita setiap hari membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran dan sebagainya. Ada beberapa tingkatan dalam mempelajari Al-Quran. Yang pertama yaitu tartil. Tartil itu artinya kita baca aja tanpa tahu artinya. Baca aja pun sudah banyak loh pahalanya. Satu huruf diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 pahala. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, melainkan 3 huruf. 3 huruf dikalikan 3 huruf dikalikan 10 menjadi 10 pahala yang mengalir. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu tilawatil Quran. Tilawah itu apa? Tilawah itu kita baca Al-Quran sekaligus mentadaburi isi dari ayat-ayat tersebut dengan lantunan-lantunan yang sesuai dengan isi ayat tersebut. Kita tahu pada imam-imam Masjidil Haram, kita lihat contohnya, itu dengan membaca Al-Quran, suasana hati kita merasa sejuk, merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menerapkan ilmu ini.
pada hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak menghias Al-Quran maka bukan golongan kami. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi penting untuk kita menghias Al-Quran dengan bacaan yang syahdu, bacaan yang merdu, suara merdu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahfizul Quran. Tahfiz, menghafal Al-Quran. Pada surat Al-A'raf, ayatnya saya lupa, itu disebutkan bahwa yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Nah, bahasa Al-Quran itu sangat indah ya, banyak maknanya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Allah di sini tidak menyebutkan nama dia sendiri. Allah sendiri tidak menyebutkan Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran, melainkan kami. Siapa kami di sini? Nah, kami di sini adalah Allah mention atau membersamai malaikat Jibril untuk menjadi waliullah yang diutus untuk menurunkan, untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Nah, kami pula yang menjaganya. Kami di sini itu Allah dengan siapa? Jawabannya adalah teman-teman, kami di sini adalah orang-orang Allah dengan orang-orang yang menjaga Al-Quran dalam hafalannya, dalam ingatannya, dalam hatinya. Karena pahalanya sangat besar sekali teman-teman untuk menghafal Al-Quran ini. Disebutkan pada hadis Nabi, orang yang menghafal Al-Quran, dia akan menganugerahkan mahkota dari emas dan jubah dari emas kepada kedua orang tuanya. Kemudian orang yang menghafal Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 tiket masuk, 10 tiket untuk keluarganya untuk masuk surganya. Nah, nanti tiket surga itu kan nggak murah ya, tanah kafling di surga itu nggak murah. Jadi beda, surganya Nabi dengan surganya kita itu jauh beda. Nah, nanti di surga itu orang-orang penghafal Al-Quran ini diminta untuk melafalkan hafalannya, melantunkan hafalannya. Nanti ketika hafalannya sudah di hafalan terakhir, itulah tingkatan surga yang terakhir yang ditempatinya. Misalkan hafal 10, berarti tingkatan 10. Walaupun kan beda kan, walaupun tingkatan surga itu ada 7, tapi kan 7 itu ada cabang-cabangnya. Jadi misalnya satu ayat ya naik, 2 ayat naik sampai tingkat derajat yang tingkat surga yang paling tinggi. Masya Allah sekali bukan? Jadi mulai sekarang mari kita muliakan Al-Quran dengan membacanya, dengan mempelajari, dan dengan mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.